Berarti Bibelmu yang salah sejarah. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bibelmu itu salah dengan mengatakan Yesus mengambil milik orang tanpa izin. Berarti Bibelmu Tuhan itu punya yang keldai salah. ada masa itu. Berarti penulis kitabmu yang salah, wartawannya yang salah. Salah catat itu. Masa Tuhan curi keledai? Ketika keldai diambil, Tuhan punyanya ada di sana dan dia membiarkan. Tapi tidak izin. Tapi tidak izin. Dibiarkan. Tidak izin. Oh, dibiarkan itu apa, Tidak izin. Tidak izin. Tidak izin? Iya, enggak izin. Emang ada tertulis dia izin? Dengar dulu. Enggak. Kau tenang. Justru Dinda, santai, ketika kemudian murid-murid Yesus melepaskan keledai itu, ditanya sama yang punya, kenapa kau lepaskan keledainya? Dia biarkan kan? Apa enggak malu gitu? Dia biarkan kan? Tapi kan sudah mencuri itu namanya. Di mana mencuri? Mengambil Dia biarkan barang orang tanpa izin. Di mana tanpa izin Juma? Kok mana coba nanti sabar. Kau kasih saya dalilnya di mana dia izin, sabar Juma. Di mana dia izin, coba tunjukkan. Dengan dalil. saya pun kau takut, apalagi dengan Edis. Di mana dalilnya? Saya tanya di mana dalilnya? Aku mau bagi dalil. Oke, silakan. Ya. Apakah Yesus nanti mengembalikan benda itu? Silakan. Markus, tenang Zuma ya. Tunggu saya bilang. Markus berapa? Nanti dulu sabar. Dalam Lukas 19 ayat 33, sabar. Jangan takut Zuma. Lukas 19 ayat 33, empunya keldai ada di sana. Ketika murid-muridnya ambil, empunya keldai ada di sana. Ada orangnya di situ. Apa kata orangnya? Sabar Zuma. Apa kata orangnya? Iya sabar Zuma, aku belum habis. Apa kata orangnya? Kau ini guru ndak? Aduh, jangan bodoh kali kau. Jangan idiot, jangan idiot. Sabar Zuma, aku belum habis. Jangan idiot. Boleh. Aduh, jangan idiot. Kata yang punya keledai apa? Tanya saya. Apa nanti kata dulu, aku yang belum punya habis keledai? Zuma. Idiot. Zuma, Orang aku belum idiot. habis, Zuma. Idiot. Penyembah makhluk kuburan kau ditanya apa kata yang Mulai punya sudah keledai keluar itu? bahasa-bahasa kebun binatang. Sabar Iya, penyembah Zuma. makhluk kuburan. Kutanya samamu. Kemudian dalam Markus 11 ayat 5 dan 6, selesaikan dulu Lukas 19:33. empunya keldai membiarkan keldai itu diambil. Lukas 19:33 apa kata orangnya? Apa kata mencuri Zuma. Apa kata yang punya di Lukas 19:33? Coba. Selesaikan Punya itu dulu. keldai ada di sana. Selesaikan dulu di sana. Selesaikan. Apa kata orangnya? Kemudian sabar Zuma. Apa kata yang punya keledai? Yang punya keledai katanya apa? Penyembah makhluk kuburan. Penyembah makhluk kuburan. Penyembah makhluk kuburan. Kemudian dalam Markus 11 ayat 5 dan 6, punya keledai itu? empunya keldai membiarkan keldai itu diambil. Makanya di mana curinya? Apa kata pemilik keledai itu? Dijawab dulu, Mas. Dijawab itu. Makhluk kuburan. Tapi dia bising. Penyembah pencuri keledai. Apa jawab yang punya keledai itu? Apa katanya? Ketika keledainya diambil, apa katanya? Ini takut dengan saya. Loh, saya bertanya loh. Lukas 19:33. Apa kata si pemilik keledai ketika ketahuan kalau Yesus punya murid mencuri atas perintah Yesus?
Di mana Apa kata mencurinya? Apa kata yang punya keledai? Jawab. Oke, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Ah, Jadi apa jawab murid-muridnya? itu namanya ketangkap basah. Ketangkap basah. Aduh, saya pikir kau nih Pencuri pintar, rupanya ketangkap basah. botol. Ditanya sama yang punya keledai, mengapa kau melepaskan boleh. keledai itu? Mengapa? Mengapa kau lepaskan keledai itu? Dia nggak Kemudian isi. di Markus 11 ayat 5 dan 6, dia membiarkan Tuhan pencuri keledai ketangkap basah. keledai. Ada Tuhan curi keledai. Ada Tuhan mencuri keledai. Tangkap basah Tuhannya. Dia kan melepaskan keledai orang tuh. Yang punya Dia bilang gini, biarkan atau tidak? mengapa kau melepaskan keledai itu, kampret? Bila dijawab dia Aduh, parah. Ini penyembah pencuri keledai ini. Zuma ini pintar, rupanya botol juga. Kali Tuhan yang mencuri keledai. Tuhan curi keledai, bangga. Kasian kali. Mari kita Kasihan tertawain Zuma. teman-teman. Tuhan dia curi keledai. Kenapa kau melepaskan keledai itu, ha? Dasar maling lu. Dasar maling, lepaskan keledai orang tanpa izin. Dasar maling, pencuri keledai. Siapa yang suruh kau? Aku disuruh sama Yesus, paman. Ternyata raja maling. Kirain Tuhan, ternyata raja maling, maling keledai. Sudah Zuma? Maling keledai. Sudah Zuma? Pencuri disembah, pencuri keledai. Macam kanak-kanakan si Zuma ini kan? Pencuri keledai. Tuhan lu maling keledai. Masih mau kau datang besok? Ternyata kamu penyembah maling. Sendel loh. Gak bisa diskusi beliau Gurunda. Maksudnya pingin diskusi, pingin menjatuhkan. Malah nggak malu dia. Tuhannya ketahuan curi keledai. Ya Allah. Tapi kan namanya juga oten, mana ada malunya. Selamat malam C. Ini ada Cici, teman saya. Cici, dibuka bionya. Insyaallah bentar lagi malam beliau. Masih menyembah maling keledai? Iya, enggak lagi. Katolik beliau, Katolik. Waduh. Pencuri keledai kok disembah. Sama Koko suruh naik ke sini biar dapat pelajaran dari Gurunda katanya. Ko Ivan, beliau juga Makassar katanya Gurunda. Ko Ivan. Oh. Tapi Cici ini orang Tangerang, ya. Cici orang apa sih? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Silakan kalau mau berinteraksi dengan Gurunda, tanya-tanya tentang masalah Islam atau kekristenan, silakan. Aku nyimak dulu ya. Oh, iya. Silakan. Biasanya ke Ivan ada di bawah, kok Ivan. Ada di bawah itu. Ada di bawah, Koko. Iya. Masya Allah. Ya silakan teman-teman Kristen ya. Barusan ada Michael Jackson minta multi, makanya saya turun di Crusader. Mana Michael Jackson? Naik lagi Michael Jackson. Multi lagi Michael. Lucu aja sih. Aduh. Nggak ada yang bawa bahas keledai, curi keledai, curi gandum. Dia yang datang bawa permalukan dirinya. Memang orang kita aja tutup-tutupi kok. Kalau Tuhannya nyuri keledai, dia sendiri yang buka aibnya. Lucu. Miss
Miss siapa ini? Miss Indonesia. Ustaz Sarif, Adinda juga mau mualaf itu. Oh, kalau Adinda ini minta multi karena beliau pengagum berat Gurunda katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss. Ya. Ya, Oh. assalamualaikum buat rekan-rekan semua ya. Terkhusus Oh, Bang Islam. Suma ya, Bang Suma, agak kareba. Saya baik-baik, alhamdulillah, Ya. masya Allah. Bang Suma, sedikit ada mungkin banyak pemberitahuan mungkin. Kebetulan saya orang Bugis nih Bang Suma, orang Sulawesi, Alhamdulillah. orang Bone, orang Iya. Sopeng. Iya, Jadi gini Bang Suma ya, ada sedikit mungkin penyampaian ya. siap. Di daerah Sopeng itu mungkin Bang Suma kenal itu daerah Lapacabu. Iya, Dulu ada kenal dengan bioskop Puncak. Ya kebetulan daerah Lapacabu itu kan dulunya itu semua Muslim, tapi setelah tahun 80-an misionaris masuk memurtadkan mereka. Kebetulan ada keluarga saya, yang murtad dulu tahun 87 kalau nggak salah ya. Saya sempat ke sana, pada saat itu belum ada gereja. Lalu saya masuk lagi tahun 2009, sudah ada gereja di sana. Jadi ini indikasi bahwa pemurtadan di Sulsel itu diutamanya di daerah Sopeng, juga di daerah antara Malino dan Maros, kemudian di area Camba. Mungkin ini perlu kehati-hatian Bang, saya hanya pemberitahuan ini. Kebetulan saya juga itu adalah seorang pencinta alam, biasa masuk ke daerah itu, khususnya di daerah Tangerang. Itu mereka mensiasati ya. Jadi pegunungan Tangerang itu antara Malino dan Maros. Bagaimana tanggapan Bang Sumai? iya. Saya 2 bulan yang lalu ke TKP langsung, dan itu betul. Mereka buka lahan jauh, memang jauh dari pemukiman untuk saat sekarang. Tapi 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun itu akan menjadi kota besar. Dan mereka sudah duduk di sana. Jadi di hutan belantara itu, waktu saya ke sana ada berdiri gereja besar. Ada 5 gereja, itu masing-masing jaraknya 200 sampai 300 meter saja. Dan di dalam hutan itu mereka bikin semacam sekolah. Di situ juga ada wisma besar. Dan menurut warga petani-petani yang ada di sekitar situ, bahwa ramainya itu nanti hari Minggu. Dan rata-rata yang datang itu iring-iringan mobil-mobil mewah. Jadi memang mereka punya program, hampir seluruh Indonesia itu membuat semacam base camp di beberapa titik. Nanti di sana mereka mencoba untuk mengajak yang sudah dimurtadkan, misalnya dari Jawa atau dari Kalimantan atau dari Sumatera, itu datang ke Sulawesi, bercocok tanam di situ. Nanti setelah bercocok tanam, mereka diajak untuk berinteraksi dengan warga-warga setempat yang malas sholat, yang tidak pernah sholat, bahkan yang malas untuk belajar Islam. Mereka dipancing dengan minuman keras, dikasih modal untuk bikin pabrik tua. Sehingga kalau dekat-dekat sudah kayak gini nih, udah kumpul tuh di tempat yang saya maksud itu, pemuda-pemuda Islam yang jauh dari Islam itu udah pada kumpul tuh nanti di situ. Malam Natal mereka ngumpul sama-sama di sana. Nah, kalau saya melihat, menurut Pak Imam yang ada di situ, katanya memang pemuda-pemuda di sini itu sengaja dikasih lahan untuk mereka kerja sebagai buruh. Nanti digaji, dan acap kali ketika ada kebaktian mereka diajak untuk bergabung. Lama-lama, menurut Pak Imam itu sudah ada yang menikah. Jadi murtad masuk ke kelompok mereka. Dan itu penduduk asli. Dan itu memang program mereka. Bagaimana bisa masuk ke satu wilayah mereka dengan pola yang tadi. Beli lahan, hutan atau gunung,
Tak ada kemudian tak ada kampung di situ, tak ada manusia tinggal di sana pun mereka beli. Yang penting ada target bahwasanya 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan ini akan menjadi desa, dan diupayakan desa yang ada bukan lagi desa yang penduduknya Islam, tapi di kalangan mereka. Dan itu hampir seluruh Indonesia mereka galakkan. Nah, ini memang kita harus berhati-hati. Saya turun langsung sampai pada saat itu kami viralkan, saya dengan tim Arimatea. 3 hari setelahnya turun dari pihak kepolisian memeriksa ada apa ini, kok kemarin dapat ada orang Islam turun di sini, ngapain? Ya, kita turun lah karena kita tahu situ mayoritas Islam, kok ada gereja besar berdiri di tengah hutan, untuk apa? Siapa sasarannya gitu? Itu kan jelas-jelas siapa jadi sasaran, karena sekitar wilayah itu 99,9 Islam, kok tiba-tiba ada di hutan, di pinggir kampung ada gereja besar berdiri, dan itu bisa saya buktikan, bisa saya tunjukkan tempatnya. Ada 3, 4, 4 gereja besar. Di situ ada dari Katolik, ada dari Protestan, ada semua sekte di situ. Mereka sudah punya program. Itu di Maros, Bang. Itu di Maros. Itu programnya mereka tuh. Pintarnya dia beli hutan. Setelah beli hutan, ya mereka bikin pelan-pelan, membangun pelan-pelan. Jadi yang sudah dimurtadkan dibawa ke situ, diasramakan, dididik mereka. Pokoknya polanya sudah diajarkan semua. Itu cara mereka. Sementara kita di Islam tidak ada yang gitu. Mereka lah yang menggalakkan itu. Jadi benar ya semua ya. Jadi Benar. apa yang mereka bisa garap itu Malino ya. Iya, Malino. Goa, kemudian Goa, Maros, dan Sopeng. Itu hanya Iya, 3 ya. Kebetulan saya orang Bone itu biasa keliling ke kampung-kampung, tidak berani dia masuk di Bone karena orang-orang Bone keras ya. Dia apa istilahnya? Pantang dengan yang gitu-gituan ya. Tahun 2000, Bang, 2000 saya didatangi misionaris. Saya Ya. ditawarkan uang. Waktu itu. Ditawarin uang. lagi. Misionarisnya siapa? Ditawarin duit. Kemudian Siapa namanya? Waktu itu kalau nggak salah dia ada 7 orang satu tim itu. Kemudian ada 3 bule. Saya ditawarin uang untuk ikut di tim mereka. Saya tolak. 3 hari kemudian nelpon Siapa lagi. misionarisnya? Jangan ngibul. Tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Kemudian Ngibul aja dari tadi. Tunggu dulu lah ini. Kemudian dia nelpon lagi untuk ketemu waktu itu. Saya bilang saya nggak bisa ketemu aja Bang, cuma kita nggak menawarkan lagi yang seperti itu. Nah pas kita ketemu, memang dia tawarkan lagi, tapi disuruh berhenti. Nggak usah murtad, tapi berhenti aja jadi apologet. Saya juga tolak. Ya. Lalu kemudian disampaikan gini, kalau begitu Bang Suma ikut aja kami. Kebetulan kita mau jalan-jalan nih. Jalan kemana? Aku bilang gitu. Dia jalan ke Jeneponto. Dongeng. Bukan Jeneponto. Bang, jangan dongeng dong. Takala, terus Jeneponto. Ya. Habis itu kata dia kita Sinjai. Habis itu dari Sinjai kita masuk ke Sopeng, Maros, baru kembali ke Makassar. Itu aja. Dan ini cek Bang Suma pakai ambil. Setelah itu kemudian kami balik pulang. Saya bilang enggak, itu tidak akan mungkin. Nah akhirnya Emang ditawarin uang berapa? Akhirnya waktu itu Tunggu dulu lah. Akhirnya waktu itu timnya mereka kembali ke Jawa. Setelah sampai di Jawa, heboh teman-teman apologet Islam. Ada fotonya nggak? Kemudian setelah mengheboh di situ, kurang lebih 3 minggu, tiba-tiba saya ditelepon sama Ahi Sugi. Saya ditelepon Ahi Sugi, waktu itu menelpon juga sama Bang Heri. Ngibul lagi, ngibul. Heri. Ngibulnya jangan kebanyakan, Bang. Heri, apa sih anak anjing ini?
Kenapa kau anak anjing, anak lonte? Kau Diam mana dulu. buktinya? Anak lonte, Kau ngomong tuh anak lonte, bawa agamamu bukti. memang begitu, anak lonte, anak anjing. Ngomong pakai Agamamu bukti memang ya. begitu, anak anjing. Ngomong pakai Agamamu itu bukti. disebar dengan cara begitu, anak lonte, Muhammad anak sebarkan Islam anjing. lewat Udah, kau turun biadab, lonte, anak anjing, anak babi, anak setan. Kau saya bicara baik-baik kau ya. Kau sudah minoritas, belagu amat kau. Kukunya nanti jantung baru kau rasa. Ini pengalaman hidup saya. Kau pula yang sibuk. Memang kerjamu itu kan, anak babi, anak setan. Ya ini ahisugi buktinya tuh. Orang gila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mas Yuki. Aku cerita, terkait dengan misionaris yang datang ke Makassar, habis itu teman kita yang satu orang itu murtad. Sini kan. Iya, orang gila yang saya, anak lonte, biadab, anjing, makan babi. Saya bicara baik-baik pun, yang begitu caramu kan, cara agamamu menyebarkan kan. Video-video saya lengkap baru-baru ini. Ada nggak yang lihat video saya yang baru-baru ini yang viral bersama dengan Ustaz Iwan dari Arimatea? Ada kan di TikTok tuh? Saya datang langsung di markas mereka yang di Maros itu. Dasar biadab, anak anjing, biadab, anak setan, anak tuyul. Itulah kalau lahir dari lonte, begitu otaknya. Kurang ajar kan, orang lagi ngomong dibilang jualan obat. Oh sorry, saya baru ingat, kan tadi Oten ya? Oten ya tadi ya? Oten lah. Oh Oten, iya. oten. Karesting, karesting. Oh, sorry Berhujan. sorry. Gas majesak. Iya, saya baru ingat ternyata Oten. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aduh, Bang Sumeni harus sabar. Harus selalu ingat kalau Oten itu memang begitu. Lupa saya. Tapi kan memang dia anak lonte. Karena di tempatnya dia tidak ada syarat sah nikah. Cuman kawin doang. Silakan Bang Mr. Dar di bawah naik, sudah saya undang. Ada lagi tuh yang menulis di bawah. Indonesia akan damai tanpa Islam. Nenekmu kiper. Justru Nusantara ini damai karena Islam. Seandainya tidak ada Islam, mungkin sampai hari ini pembunuhan di mana-mana dilakukan oleh oknum yang beragama sama seperti agamamu. Kalian sakit hati karena minoritas. Coba kalian mayoritas. Coba lihat di Papua sana. Maaf ya. Coba di Papua sana tuh. Karena kalian mayoritas, apa yang terjadi di sana? Penggal kepala. Sikit-sikit bunuh orang. Sikit-sikit mutilasi. Sikit-sikit tembak orang. Karena mayoritas, sok jagoan. Untung kalian minoritas. Kalau mayoritas, hancurlah negara yang kuat. Ya, Cici. Kapan syahadatnya Cici? Iya. Ya, kapan mau syahadat Cici? Jangan ditunda-tunda, Cici. Itu sama Ko Ivan nanti. Sama Koko Ivan ya. Iya. Iya, kalau Koko Ivan kemarin kan sempat bilang jangan ditunda-tunda kan gitu kan. Kalau memang sudah dapat hidayah, menerima kebenaran Islam, silahkan pakai jilbab, kemudian nanti Koko Ivan menghubungi Gurunda katanya kan kemarin itu. Bang Juma, Ustaz Yuki. Kapan kira-kira Ji? Musyahadah? Segera ya. Kalau mayoritas Oten tuh begini negerinya. Nah, Coba dibesarin. di Philadelphia itu
Orang udah kayak zombie itu, ha. Ini Oten. Nah. Tengok tuh, ha. Kayak gitu. Nah. Apa nggak ngerti tuh? Tidur di jalan, entah kayak mana tuh. Kehidupan Payat di hidup ya. Philadelphia. Iya. Nggak ada semangat lagi dah. Tuh. Ini contoh Philadelphia ini. Tuh. Kenapa begitu ya? Anu kecanduan narkoba. Oh, kan Narkoba. segala sesuatu yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan. Iya kan ya? Ya, nah, kayak gini nih. Ha. Apa? Itu orang semua itu. Iya, anu apa? Berdiri tapi diem aja sambil apa kayak gitu kan? Oh, mungkin lagi Kayak sikir zombie, lagi. nggak ada anu lagi. Bukan Kayak lagi zombie, sikir. ya. Lagi istighfar mungkin, zikir. Kecanduan obat. Gangguan obat. Karena segala sesuatu yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan. Itu makanya yang keluar dari mulut itulah yang najis, yang masuk kagak. Tapi perasaan mereka biasa aja itu. Ya kan ya? Nikmat. Nah. Tuh berdiri di tengah jalan saya naudzubillah aja itu, ha. Ya, kayak gitu. Tuh ini yang ini. Ah, kayak ruko itu. Nah, tuh. Kayak gitu lama kayak gitu tuh, ha. Tuh pada ngeletak di jalan. Nah, ini. Nah. Ya benar yang dikatakan oleh Pendeta Mel Ato itu, di mana mayoritas Kristen, nah di situ kebejatan moral semakin meningkat. Untung ada Islam kata dia. Sarang kejahatan. Berarti praktiknya Roma 5 nomor 20 dong ya. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Nah, Maka berlomba-lomba memperbanyak dosa biar kasih karunia melimpah gitu maksudnya mungkin. jangan-jangan Philadelphia itu mayoritas Muslim, ya? Ada aja. Iya, betul itu. Tuhan aja mereka bantai apalagi manusia. Betul. Masuk akal. Ya gitu tadi ceritanya teman-teman. Jadi saya menolak gitu. Saya waktu itu sempat berpikir ada apa ke Takalar, ke Sinjai, ada apa ke Sopeng, Maros, terus kembali. Nah lama-lama terdengar isu bahwa memang titik-titik yang disebutkan itu adalah tempat mereka untuk melancarkan aksi pemurtadan gitu. Oh iya. Yang kena malah saudara kita, Hendra Wijaya kan? Hendra Wijaya namanya ya? Hendra Wijaya. Aku pikir Hendra siapa gitu. Padahal dia sempat bikin tabloid waktu itu untuk dibagikan di Istiqlal. Sempat dia nelpon menangis sama aku kan karena dapat dimarahi katanya. Aku dimarahi sama Pak Desugi. Kenapa? Iya, aku dianjing-anjingin sama dia, dibilang binatang sama Bang Andre juga. Siapa? Sama teman kita yang di Kalimantan siapa namanya? Heri Andrianus. Ya, Heri Andrianus. Ya salah sendiri ku bilang, Dek. Masa gara-gara duit kau murtad? Mungkin mana lagi, Bang? Oke, mana lagi aku juga butuh hidup kali dia gitu. Jadi Aisugi marah. Semuanya marah sama dia. Cuman aku yang memberikan napas ke dia. Nggak ada lagi. Nggak ada harapan bagi teman-teman seperjuangan. Ahisugi marah
sama dia, sama akunya dia ini. Karena saya tantang berharap kan, ya udah kau sekarang Kristen debat dengan saya kan gitu tuh waktu itu. Nggak berani Iya. aku, nggak berani. iya betul betul. Aku ingat itu. Aku ingat. Jadi ini Akhi Sugi saksi kehidupan kami dari dulu-dulu. Jadi ada beberapa teman-teman seperjuangan waktu itu sudah tidak bersama dengan kita hari ini. Ada yang sudah meninggal dunia, ada satu orang itu yang murtad. Jadi ya termasuk kita andalin beliau ya kan ya, Akhi ya, waktu itu. Iya. Karena kalau nggak salah beliau di divisi hukum atau apa waktu itu ya? Belum lah sih, masih di WA kok belum ada ini lah. Iya maksud saya dia kerja di hukum gitu. Kalau nggak salah sih sarjana hukum anaknya. Lupa Kalau aku itu. sama-sama kita berjuang. Tiba-tiba dia setelah misionarisnya tidak sanggup dengan Bang Zuma, dia yang jadi korban. Itu, jadi itu bukan cerita kosong, itu pengalaman kami. Nggak usah terlalu jauh lah, baru-baru ini juga kita datangi misionaris di acara kita kok buktinya. Bagi-bagi baju kaos. Apaan sih? Aduh. Kerjaan kalian ini. Merekel, selamat malam, Merekel. Merekel, selamat malam, Merekel. Merekel, selamat malam. Malam-malam. Ya, dari sekte mana, Bang? Sekte kabur. Waduh, kabur. Kabur. Ke Jakarta mungkin habis lebaran, teman. Waduh ampun saya kalau ini. Ahi. Ada yang cari Ahi. Nih, Bang Putra. Masuk Ahi. Bukan Putra, Bang Sini nih, Dayet. Selamat Halo, malam. Putra. Malam Bang. Islam Kristen Bang. Iya. Iya. Saya Kristen. Oh. Agama saya Kristen. Ya silakan. Apa yang mau mau diskusi, mau bertanya atau ditanya? Ya, saya mau bertanya saja. Apakah benar agama Muslim memutar Ka'bah dan mencium batu itu? Coba bisa dijelaskan? Silakan Ahi. Agama Samawi maksudnya. Berunda? Ya udah itu aja. Iya udah. Ya udah itu aja. Udah tahu kalian ngapa jawab. ditanya Bang? Memang Muslim itu toaf. Semua para Berarti nabi betul mengajarkan juga. toaf Bang. Berarti betul juga jikalau Muslim percaya kepada anak orang. Hah? Percaya kepada anak orang, Maryam, seorang ibu. Hubungannya apa dengan Coba. pertanyaan pertama Bang? Ya, tadi saya mempertanyakan pertanyaan pertama. Kau bilang sudah. Karena saya kasih pertanyaan kedua. Kau minta pertanyaan pertama. Aneh sekali kau dengan semua income dua. Oh, jadi nggak ada hubungannya pertanyaan pertama dengan kedua. Iya, saya tanya dua-dua. Udah. Tinggal jawab. Pertanyaan kedua apa? Kalau nggak ada hubungannya ya udah. Apa kedua? Kau tidak tulis itu. Diulang aja diulang. Pertanyaan kedua yaitu, apakah benar di agama Muslim percaya kepada anak Maryam, anak orang, gitu? Ya percayalah. Emang ada sapi beranak orang? Ya memang Saya Maria tidak orang. tahu. Ya percayalah Bang. Anak Maryam mempunyai bapa yaitu Allah. Oh berarti Apakah betul? berarti Tuhan kawin Allah. sama Maria gitu maksudnya? Kau dengar? Apakah betul Allah itu yang mengutus Yesus ataupun Nabi Isa datang ke dunia adalah Allah yang sebenarnya? Yesus nggak ngomong gitu. Bahkan kata Yesus kalau ada yang menyebut dia Tuhan katanya anjing. Nah ini kau sudah berdusta. Sebab Enggak. kau bersama-sama. Kau baca Matius 15 ayat 26. Itu ada orang perempuan nyebut Yesus Tuhan, ini disamakan dengan anjing, Bang.
Kau mendengarkan perkataan semua manusia berdosa, Tidak, manusia di yang situ dipakai. kata Yesus, "Oh Tuhan, anak Daud," sambil sujud tuh kan. "Oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku." Apa jawab Yesus? "Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing." Siapa yang tidak menganggap kalau Mesias datang sebagai anak manusia berarti dia adalah penyesat dan antikristus. Itu jelas sekali, Dalam Bang. 2 Yohanes Perempuan itu 1:1. menyebut Yesus Tuhan. Nih, Oleh Yesus disamakan dengan anjing. Coba kau baca ayatnya, Bang. Kau baca, Bang. Kau bacalah. Jangan kau Jelas suruh kok. saya baca. Saya tanya kau aja nggak bisa jawab baru. Lah, kan Suruh sudah saya saya baca, jawab tadi. Anda kan bertanya sama Benar saya, juga apakah ya. Anda percaya Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia? Saya jawab. Menurut Yesus, orang yang menyebut dirinya Tuhan itu disamakan dengan anjing. Ya, anjing itu adalah penjilat. Apakah benar? Nah, berarti Kau itu Kristen penjilat dong. penjilat? Kan menyebut Yesus Tuhan. Kau adalah penjilat percaya anak orang? Apa sih orang ini nggak jelas, nggak genah nih cara debatnya nih, nggak bisa Dari bantah. cara bahasamu saja Coba, kau coba. sudah aneh. Kau Gimana lihat ya? di situ di Matius 15 ayat 25, Dongeng aja kau dari 26. tadi dia. Itu jelas sekali menurut Yesus sendiri orang yang menyebut Yesus Tuhan itu disamakan dengan anjing. Di Matius Yang berkata 7 ayat siapa? 22-23 orang yang menyebut Yang Yesus berkata Tuhan akan siapa? diusir. Saya tanya kau, yang berkata siapa? Yesus. Yang sekarang yang berkata Yesus siapa? Saya ngutip perkataan Yesus. Enggak Salah sadar orang dia. kayak gini nggak ada gunanya, Ustaz Arif. Berarti Nggak kan jelas penjilat ya. ya? Debat sama orang gila kayak gini nggak jelas. Penjilat. Males saya. Udah. Entah apa-apa ini orang mabuk ini. Nggak isi. Aduh Pak. Sabar Ahi, sabar. Ingat, dia kan oten. Dia kan oten. Memang ngoten itu harus koplak ya kan? Harus Iya, koplak dia oten itu. sabar. Dia kan oten. Dia kan oten, sabar. Memang satu paket. Sampai pakaian. Lanjut. Nanya apakah kamu percaya Yesus Tuhan kan gitu. Ya tidaklah karena menurut Yesus yang menyebut dirinya Tuhan disamakan dengan anjing. Nah, kan jelas itu ayatnya. Gimana otak ini? Gak ada oten sepi, ada oten bikin jengkel. Otak nggak punya kok ngajak debat. Aduh. Ini ada Kalau Oten. debat itu punya ilmu lah. Mau 1 jam saya layani, kalau adu aja sama saya layani. Ini kayak orang mabuk ngajak debat. Aduh, pusing sendiri saya dibuatnya. Kalau adu aja saya nggak akan pusing. Tapi kalau delemeng kayak gitu pusing aku. Nggak sanggup aku nyerah ngadepin orang kayak gitu, nyerah aku. Coba Kristen yang mumpuni naikkan lah biar enak debatnya Ustaz Arif. Ini Pak Di. Ini Ustaz Zuki. Aduh, ini malah. Gurunda ini siapa lagi nih? Halo Gurunda. Halo. Nah, Malam. malam Bang. Ini yang waras atau yang gila kayak tadi ini? Coba. Ya, Gurunda tanpa masker. Jadi ini saya mau ditanya atau boleh bertanya nih? Si Munte nih. Saya yang tanya Bang. Boleh saya tanya? Itu keledai yang dicuri Yesus sudah dibalikin belum? Nah, itu pertanyaan saya tuh. Jawab. Macet. Kalau nggak jawab saya turunkan ya. Cek. Sudah saya jawab loh. Oke, Erat. Syukron. Jadi tentang perihal itu saya kurang tahu dibalikkan atau tidak dibalikkan. Di keimanan Kristen, apapun yang di bumi ini adalah milik Tuhan. Sudah ya? Saya nggak tanya imannya Kristen. Saya tanya yang tertulis di Bible itu kan di dalam
Matius 21 ayat 1 sampai 3, Markus Iya, 11 ayat itu 1 sampai terserah Anda. 3. Yang penting kan sudah saya jelaskan dan sudah saya Iya, jawab. itu saya nggak nanya imanmu. Cuma di situ Iya. kan, Yesus itu kan memerintah muridnya untuk maling keledai orang, ya kan? Nah, Ini mau tapi apakah framing-framingan dibalikin atau atau mau belum? tanya jawab diskusi atau mau debat kusir nih? Bagaimana saya dibilang debat kusir, saya punya data, memang di situ Yesus menyuruh. Ya kan sudah dijawab, kok Anda paksakan loh. Laikroafidin, tidak ada paksaan dalam Islam. Anda Islam atau apa sih agama Anda? Emang saya maksa kamu untuk masuk Islam? Kan enggak. Terus Anda memaksakan keimanan saya? Keimanan orang Kristen? Saya kan nggak lucu. tanya imanmu. Saya tanya berdasarkan Bible, bukan No. tanya imanmu. Kalau imanmu kau mau nyembah sandal jepit juga los, nggak ada Begini urusan. ngakunya berilmu. Ilmu apa yang Anda bawakan? Jawab pakai data dong. Kalau belum mana datanya, kalau udah mana Anda datanya, bertanya kan tentang gitu. keimanan. Keimanan tuh ya di Bible di Yang ayat bahas suci imanmu yang siapa? disucikan Aku orang nggak bahas Kristen imanmu. dijawab dengan keimanan. Yang bahas imanmu siapa? Aku nggak bahas imanmu. Aku tanya yang di Bible. Di Bible itu jelas Yesus itu ya berjanji nanti akan dibalikkan. Nah, makanya saya tanya, udah dibalikin belum hasil curian itu? Minta ditanya sok-sokan. Pusing kau kan? Karena namamu udah begitu, maka pertanyaan saya begitu. Coba kau pakai apa? Namamu yang baik-baik, jangan pakai foto orang. Nggak akan saya hajar kau. Ini udah pakai gambar kayak gitu. Pakai nama kayak gitu, ya aku hajar lah kau. Iya, dari apa aja niat menghujat dia, makanya nggak saya layani baik-baik. Sahabat Ahi, dia kan oten. Dia kan oten. Dia kan oten. Kan satu paket, satu paket. Satu paket. Yang kita heran kalau yang naik baik. Itu tanda-tanda mualaf itu kalau sudah mulai baik. Tapi kalau udah kayak gitu itu masih oten dia. Satu paket, satu paket. Sabar, sabar. Baru sadar Bang cuma kalau itu otentik. Gas, gas Pak Desak. Kelihatan dari cara diskusinya tuh. Caranya menanggapi gitu, caranya menjelaskan. Satu paket itu Bang. Kok yang naik kok pada gila-gila semua sih? Dulu ini Islam semua yang mau naikin. Ada sinaganya nih. Meluncur jatuh. Mr. Dar, silahkan naik, ayo Mr. Dar, Mr. Dar, naik Mr. Dar. Aduh. Iya, yang konten ketik 3, yang mau naik, silakan. Masalahnya sudah undang banyak konten, tapi nggak ada yang mau naik. Ayo Mr. Dar, naik Mr. Dar. Mr. Dar. Coba teman-teman yang Islam dibatalkan permintaannya ya, teman-teman Islam.
Hmm. Iya, jadi di tempat kita yang minoritas Muslim di sini itu, Ustaz, itu azan subuh itu kalah itu dengan lagu-lagu rohani. Jadi kita yang ini bukannya dibangunkan dengan tarhim, tapi dibangunkan dengan lagu-lagu rohani. Di mana itu, Bang? Nabire beliau, Pak Haji Ishak Timur jauh, Nabire. Ustaz. Nabire beliau, Ustaz Sugi. Saya biasa WA dengan Bang Sugi, masih belum API belum terbentuk, sudah sering WA. Ya, mohon maaf lupa juga. Itu sudah bosan dengan Bang semua. Jadi kita sampai-sampai sudah hafal lagu rohani juga tiap subuh. Di Mamere ya? Di mana Pak Haji Mamere? Ferry. Waduh, welcome Pak Haji Ferry. Nabire Ustaz. Nabire ya, Nabire, Mamere. Mamere itu angin Mamere. Nabire. Masya Allah, barakallah fikum. Nabire Papua. Ya. Enggak disetel ini. Apa namanya? Skill gitu. Mungkin mereka lupa itu lagu-lagu, tapi ya kita sudah hafal juga sambil goyang-goyang juga menuju masjid. Ini kalau C ini selama Kristen C ini. Beliau Katolik Ustaz Sugi, cuman tinggal syahadat. CC. Tunggu apa lagi Kak C? Iya, terserah ke Koifan katanya. Koifan. Ada di bawah Koifan. Ya, ada yang mau ditanyakan Kak C? Tentang Islam boleh. Tanya aja, nggak usah segan. Anda sopan, saya segan. Saya itu tergantung lawannya. Silakan Kak C. Apa yang mau ditanyakan Kak C? Mumpung saya naik ke Komal nih, saya udah lama nggak naik ini, di bawah aja nengok debat tuh. Silakan Kak C. Enggak, nanti sama Ko Ivan dah. Mau apa? Silakan Nanti Cici. sama Ko Ivan. Gak usah malu, gak apa-apa Cici. Ngapa malu Kak? Enggak sih, malu. Kemarin beliau satu Komal dengan saya, Ustaz Sugi, dengan Koifan. Katanya kalau nanti suatu apa ya, mudah-mudahan antara 1-2 hari ini beliau mau syahadat, mau naik ke Komal dengan Koifan, dibimbing oleh Gurunda gitu. Masya Allah, semoga terjadi apa yang direncanakan. Ya kalau bisa C sebelum Natalan C ya, C. Koifan Nanti di supaya bawah bisa merayakan ini apa Hari Mu'alaf sedunia. Betul. Koifan kalau ada di bawah tipeng Koifan, koko. Mana kok Ivan? Kata Naik kok Koifan Ivan. itu kalau nggak ada hotel sama Bang Handi di Jamba dikira hotel. Kalau Koifan sudah Muslim, beliau juga Muslim orang beliau. Makassar. Iya, orang Makassar. Kalau kayak Kak Cici ini udah nggak percaya lagi Yesus Tuhan nggak? Silakan Cici. Cici dibuka mic-nya. Cici. Iya. Masih percaya Yesus Tuhan? Enggak. Enggak. Ya udah, nunggu apa lagi kalau udah nggak percaya, ngapain harus bertahan di sana? Ya kan, udah nggak percaya lagi Yesus Tuhan. Nah, Anda udah nggak bisa jadi Kristen lagi itu kalau nggak percaya Yesus Tuhan. Nah, ngapain lagi bertahan di situ? Berarti Anda waras. Nggak percaya Yesus Tuhan tuh udah waras tuh, sesuai ajaran Yesus sendiri. Karena dari perkataan Yesus yang segitu banyak, tidak satu pun keluar dari mulut Yesus bahwa dia Tuhan.
Bahkan ada puluhan ayat Yesus ngaku utusan Tuhan. Gitu kan. Terus untuk apa lagi masih bertahan di situ Kak Cece? Kalau Kak Cece itu tahu, ya kan, betapa buruknya kekafiran itu, Anda itu tidak akan menunda ya kekafiran walaupun 1 detik itu. Saya harus segera mu'alaf. Ya. Anda tidak akan bertahan, maksud saya bertahan walaupun 1 detik di dalam kekafiran. Betapa indahnya kalau kita itu sudah menjadi Islam. Islam ini agama yang realistis, agama yang sesuai untuk kehidupan. Solusi untuk kehidupan kita itu ya Islam. Kalau ajaran-ajaran terdahulu udah nggak cocok lagi dijalankan sekarang. Contoh ya, di dalam agama Yahudi, wanita yang sedang menstruasi itu harus diasingkan. Segala barang yang disentuh jadi najis. Coba kalau itu dipraktekkan sekarang. Bagaimana dengan guru wanita lagi menstruasi, nggak bisa ngajar dong. Yang jadi polisi nggak bisa bertugas, ya kan? Belum lagi nanti setelah selesai haid, dia harus memotong 2 merpati. Nah kalau di dunia ini ada 3 miliar wanita, berarti ada 6 miliar burung merpati yang harus dipotong. Habislah burung merpati, rusak kehidupan. Makanya ajaran-ajaran terdahulu itu udah nggak layak lagi. Yang layak itu Islam. Ketika perempuan menstruasi, dia tidak menajiskan sesuatu. Cuma dia dilarang beribadah yang sifatnya mahdoh. Seperti sholat, ya, puasa, terus baca Quran, ya, dengan menyentuh Quran. Nah, itu dilarang. Tapi ibadah-ibadah lainnya itu tidak dilarang. Begitu, Kak. Naik sini kau itu salah. Dari dulu kayak gitu aja nggak berani naik kau. Betul salah. Divisukan aja moderator. Mana? Gimana C? Kapan mau login C? C? Ya, Kapan mau login? tunggu Ko Ivan ya. Tunggu Ko Ivan katanya. Ko Ivan naiklah Ko Ivan. Ini gimana ini? Ini Anda jadi asbab loh ini. Iya. Koko kalau ada di bawah naik kok minta multi kok. Kenapa harus nunggu Ko Ivan, Kak? Pacarnya Ko Ivan. Jawab gak sih? Iya. Oh, Masya Allah. Ya Ko Ivan udah pasti setuju lah. Mana mungkin dia mau berpasangan dengan orang yang beda agama kan? Kan dilarang di Islam. Kalau Ko Ivan Islam ya nggak mungkin kan gitu. Nunggu apa lagi? Aduh, memotol lagi nih Ustaz Sugi. Coba Ustaz Sugi kasih paham Ustaz. Apa ini tuh? yang ditanya dari tadi, Yesus di mana mencuri keledai katanya. Siapa yang nanya? Ini yang naik ini. Oh, Malaikat kalau kata Yesus, kalau Yesusnya kudus. nggak mencuri keledai Yesusnya, cuma Yesus memerintah. Sugi. Lukas 1 ayat 35, malaikat kata Yesus kudus. Kata malaikat. Tapi prakteknya Yesus Iya, sendiri mau nggak percaya kudus. cakap malaikat atau percaya cakap Zuma? Sekarang gini, kalau Yesus kudus berarti nggak pernah berbohong kan?
Ya, malaikat kata kudus. Iya, saya tanya kalau dia kudus berarti nggak pernah berbohong kan? Ya, tidak pernah berdosa. Tapi kenapa iblis dibohongi sama Yesus? Mau dengar cakap malaikat kah? Mau dengar cakap sugi? Nah, saya tanya, kenapa iblis dibohongi oleh Markus Yesus? 1 ayat 24. Aduh, nggak denger, Malah nggak iblis denger. sendiri Yang berkata enak lah, Yesus yang enak adalah lah. yang kudus Nggak dari mau Kita debat gantian. yang Allah. enak. Gak mau gantian Gini, ini. Setan Nih, sendiri saya tahu Yesus buktikan. yang Coba, kudus coba. dari Allah. Coba buktikan Cuma kepada kata Aduh. Yesus berdosa. Ini orang koplak juga ini yang naik. Coba gantian, Dimas. Coba Dimas. gantian. Malah Aduh. Pilatus Dengar dulu, saja dengar dulu, mengatakan biar tahu, Gubernur Romawi biar tahu yang dipermasalahkan. Coba kau dengar. sampai apa pada Ya. dia. Yesus berkata kepada iblis, Tuh. nyala iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Baik, Allahmu dan kepadanya saja engkau berbakti. Coba kau Bergoncang. tunjukkan di mana ada iblis disuruh nyembah Allah. Masuki. Coba kau jawab itu. Di mana ada tertulis Yesus. iblis disuruh nyembah Allah? Silakan. Yesus kudus. Coba kau buktikan coba. Kata Yesus tiada kesalahan. Allah ini malah ngeromet sendiri, udah turunin lah. Tapi Zuma Turunin, kata turunin, turunin. Yesus seorang pencuri. Turunin, Macam turunin. mana ini? Nggak jelas ini. Oh ini. Nggak berani dia. Moderator. Saya mau buktikan Yesus itu penipu berdasar Bible. Nah, dia nggak berani nanggepin. Aduh. Bahkan iblis ditipu oleh Yesus. Di dalam Matius 4 ayat 10 dikatakan, nyala iblis sebab ada tertulis, engkau iblis harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Saya minta ayat di mana ada tertulis iblis disuruh nyembah Allah. Buktikan pada saya. Kalau nggak ada penipu Yesus. Padahal kata Yesus di dalam Yohanes, ya, di dalam Yohanes 8 ayat 44 itu dikatakan iblis bapak segala dusta. Tapi saya tidak menemukan di Bible iblis itu pernah berdusta. Justru yang sering berdusta itu Yesus. Iblis pun ditipu. Coba, ada Kristen bisa buktikan di mana iblis disuruh nyembah Tuhan? Muridnya pun ditipu. Di dalam Lukas 24 ayat 46 ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba buktikan kepada saya, tertulis di mana itu? Muridnya ditipu, iblis ditipu. Ayo Ten, naik Ten. Yang sebenarnya yang penipu iblis atau Yesus di sini? Banyak di bawah oten-oten, cuman nggak berani naik. Akunnya di privat lagi. Coba saya bisukan komentarnya, barangkali kepanasan nanti naik. Ayo naik yo, yang merasa kepanasan naik. Kalau laki-laki, nggak tahu kalau perempuan. Katanya kudus, tapi tukang tipu. Kudus apanya? Ngajak diskusi tapi nggak mau dengar perkataan orang. Itu dia Ustaz. Koplak kan? Hotel Singapura itu, hotel botol itu. Aduh. Sabar Tat, mereka kan oten. Oh iya betul. Mereka kan Sabar, oten. sabar. Sabar ya, sabar. Ayo anak Teos, yang merasa anak Teos silakan. Ini ada 2 slot kosong, yuk silakan naik. Aduh, minta naik lagi nih Ustaz. Usahlah orang nggak dengar apa yang dipermasalahkan, nggak bisa diskusi, ngapain dinaikin? Ini siapa ini beda idaman? Yang bisa diajak diskusi aja. Mau ngomong apapun boleh silahkan, tapi bisa diajak diskusi gitu loh. Pria idaman, selamat malam. Pria idaman, selamat malam pria idaman.
Muslim. Oh ya, Turunin pencet dulu, ya. turunin dulu Ustaz. Ya, kepencet. Ayo anak Teos, silakan anak Teos. Biasanya kalau nggak ada gurunda banyak nanti. Ada 7 oten di atas. Ada gurunda ya udah. Turun coba. Turun, Aki turun, biar oten Turun naik. semua. Aduh. Sampai Bang Billy juga naik, Bang Billy. Bang Billy Yahudi. Aduh. Mana? Tadi Ustaz di sini. Oh, Awalnya Kang Dito dikeroyok oleh 8 oten semuanya. oh tadi anu itu oten-oten betina itu ya? Iya, betina semua, banyak yang betina. Iya itu tadi saya live-kan juga itu. Oh gitu, iya. Aduh, konsilian Ini Kardenom Pak gitu. Suki nih. Waduh, ini Pak Suki nih. Halo, selamat malam Pak Suki. Udah lama nggak jumpa kita Pak Suki. Iya, selamat malam Bud Pade Sugi. Ah, sehat. Selamat malam juga Bang Juma, Bang Alif, Bang Baal. Ya, selamat malam. Ya. Ada yang mau disampaikan Pak Suki? Oh iya, apa ya? Saya sih mau menyampaikan ini ya. Pak Suki ini masalahnya tidak mengakui Yesus Tuhan, gimana? Mau diskusi. Semenjak debat dengan saya dia Jadi sudah langsung malai sudah pikirannya berjalan itu. dong ya. Waktu itu kita debat di Sudah masalah kepikiran, Yohanes 10 ayat 34 dari 30 sampai 34 Pak Suki ya. Aduh. Iya. Langsung wah iya bener juga katanya. Dari situ mulai Benar, berubah benar. pandangan Pak Suki itu saya lihat. Berarti Pak Suki hanya menganggap Yesus itu utusan ya, Pak Suki, ciptaan kedua gitu, Pak Suki. Bang Arif, Dia manusia. lu memang berani lagi Tuhan naikin itu saya? hanya menciptakan 2 manusia. Iya, ciptaan Adam kedua kan. Betul. Bantah itu Bang, kalau enggak ini, Anda bantah ini. Bantah apa? Ini Yesus itu ciptaan kedua. Udah berani, ntar di-kick lagi, di-mute lagi kalau kalah debat. Enggak, tadi Anda itu enggak sopan. Ada orang ngomong kau nyamber-nyamber. Loh, Yang punya saya sopan lah minta Suki. buktinya. Gini, kalau cuman klaim aja tanpa bukti, itu namanya ngibul. Saya bukti Bang, saya saksi Bang waktu itu Bang. Sekitar Anda tahun juga mana 2000. buktinya? Ya, waktu itu ya belum dipoto lah. 2000. Jadi gini loh Bang, kamu mau percaya saya nggak ada untungnya, kamu nggak Ya, percaya saya nggak ada ngibul. ruginya Bang, nggak harus saya buktikan sama kamu untuk apa? Emang ngibul itu. Ya udah, Masa menurutmu tahun nggak 2000? apa-apa. 2017 itu kejadiannya itu. Silakan Pak Suki, saya mau ngobrol sama Pak Suki itu. Jadi menurut Anda Yesus itu ciptaan ya Pak Suki ya, dan itu memang setuju sih. Karena memang dalam Wahyu 3:14 itu Yesus itu ciptaan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Tuhan. Begitu Pak Suki. Iya. Itu bukan maksudnya Yesus ciptaan. Itu lihat. Silakan sama Pak Suki, sama-sama Kristen nih. Coba. Nah ini bukan Kristen, kalau bilang Yesus bukan Tuhan ciptaan, bukan Kristen. Saya udah silakan sering Pak nih Suki. nemu Kristen palsu di Komal ini. Tadi siang Bukan juga. hanya nemu, semuanya bilang begitu kok. Anda bilang Semuanya bukan Kristen. mana? Emangnya Islam? Pak Suki Islam? Lah pura-pura nanya terus bersandiwara. Pak Suki Kalau dia Islam? Kristen dia ngerti. Saya Kalau tanya nggak Pak ngerti, Suki ya dulu, bukan Pak Suki Kristen. Islam? Pak Suki?
Kristen. Itu bukan pembuktian. Halo, Kalau Kristen tuh nggak. Pak Suki Kristen kan? Itu kan sama aja kayak si Suma tadi ngomong ngacung ngalor ngidul nggak ada bukti. Kalau orang kan cuma ngomong saya Kristen, tapi faktanya dia nggak percaya Yesus adalah Tuhan, ya bukan Kristen namanya. Pak Suki punya Berarti kayak Edis itu bukan Kristen dia ya, Edis ya? Ya nggak tahu, kalau dia debat sama saya bisa buktikan. Saya kan nggak pernah debat sama dia. Edis juga mengakui Yesus bukan Tuhan, dia punya Tuhan. Coba kau katakan Edis bukan Kristen. Mana coba? Kalau Edis bilang Yesus bukan Tuhan, ya saya nggak pernah dengar dia bilang Yesus bukan Tuhan. Kalau benar dia bilang begitu, ya dia bukan Kristen. Cuman kayaknya Anda pelintir-pelintir kayak si Suma ini, tukang pelintir. Videonya banyak bang, videonya banyak tuh. Mana bikin satu ke saya, coba diputerin. Waktu debat dengan Nandar. Cari aja sendiri situ. Coba mana bukti, jangan suruh saya cari yang nggak ada. Males, nggak ngelayanin kamu. Itu beban pembuktian ada sama Anda, sama kamu, bukan sama saya. Kamu yang bilang. Udah sering, kita semua udah sering lihat. Tanya netizen tuh di bawah tuh. Udah sering lihat. Sama kayak si Suma tuh ngomong nggak ada bukti. Minta Ya sudah. Pak Suki Islam apa Kristen Pak Suki? Udah dijawab tadi. Nanya 1000 kali dia bilang Kristen, tapi kalau dia nggak tahu ya, nggak tahu Alkitab, mengatakan Yesus itu ciptaan, itu dia bukan Kristen. Ya, makanya buktikan, diskusikan dengan Pak Suki. Pak Suki juga. Berarti Bible bukan kitab suci Kristen ya? Loh, apa hubungannya? Iya, kan di situ percaya, dikatakan Yesus itu ciptaan. Enggak, itu mana kata-katanya Yesus. Wahyu 3:14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Firman di situ Yesus bukan? Itu bukan ciptaan, permulaan dari itu artinya semua ciptaan adalah melalui Dia. Itu mana artinya. ada seperti itu? Bunyinya nggak begitu ayatnya. Jangan kau jangan kau pelintir. Firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Tuhan. Kok kau pelintir ayatnya? Dari ciptaan bukan ciptaan, artinya dia yang memulai penciptaan itu. Siapa permulaan dari ciptaan? Yesus yang memulai penciptaan itu, seperti Yohanes 1. Ayatnya nggak begitu, bunyinya ayatnya nggak begitu. Ayatnya nggak begitu, jangan kau pelintir. Kok pelintir? Ayatnya nggak bilang Yesus adalah ciptaan. Coba kalau ayatnya sebut Yesus adalah ciptaan. Coba saya tanya. Coba saya tanya. Siapa permulaan? Ciptaan pertama kali di situ siapa? Itu tidak menyebutkan Yesus adalah ciptaan pertama. Kalau di situ sebut Yesus adalah ciptaan pertama. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Siapa permulaan dari ciptaan Tuhan di situ? Ya, permulaan Yesus yang memulai penciptaan. Di situ tidak dikatakan Yesus mulai penciptaan. Aduh, kau ini pelintir-pelintir aja kau ini. Kau tahu itu apa? Yang dipakai itu apa? Arche. Dari permulaan. Arche, itu kata Yunani itu arche. Lah ya, arche. Artinya sumber, asal mula, penyebab, bukan ciptaan. Kau kalau mau ngerti, kau lihat bahasa aslinya. Itu coba kau baca apa? bahasa Yunaninya semua di situ apa? Coba. Arche itu bahasa yang dipakai kau baca itu semua. arche. Kalau kau ngerti coba kau baca semua. Itu juga dipakai dalam Lukas 12 ayat 11. Arche itu untuk otoritas, dia adalah sumber, asal mula. Dialah yang memulai penciptaan itu, bukan dia adalah ciptaan. Berarti LAI salah terjemah. LAI nggak sebut Yesus adalah ciptaan. Kata Indonesia nggak ada yang sepadan dengan kata itu, makanya dipakai permulaan dari ciptaan. Berarti Yesus pencipta. Adalah ciptaan yang mula-mula. Berarti Yesus pencipta. Ciptaan yang mula-mula dengan permulaan dari ciptaan. Berarti Yesus pencipta. Permulaan artinya dia yang memulai itu penciptaan itu.
Waduh. Dia adalah sumber, itu kata Yunaninya. Yesus pencipta berarti ya? Ya Yesus adalah pencipta, masih nanya lagi. Kau udah Berarti di tahu debat kejadian sama yang saya, kalian udah mencret-mencret. berarti di kejadian yang Nanya menciptakan terus. langit dan bumi itu Yesus. Jawab. Yesus lah. Yang menciptakan langit, menciptakan Muhammad, menciptakan Allah. Kalau Allah itu memang gantian dulu. Pak Suki, yang menciptakan langit dan bumi itu Yesus. Pak Suki, silakan Pak Suki. Gantian. Yang menciptakan langit dan bumi itu Elohim, Bapak. Bukan Yesus. Di surga. Bukan Yesus. Menjelaskan, bukan. Bukan Jadi kan? Matius 19 ayat 4 itu Yesus mengatakan bahwa Dia yang menciptakan manusia sejak semula. Betul, Matius 19 ayat 4 itu. Laki-laki dan perempuan. Tidakkah Ya, engkau membaca, juga Matius 11 kan begitu Pak Suki? Tidakkah engkau membaca, Betul. Ia yang menciptakan manusia sejak semula laki-laki dan perempuan. Yesus berkata iya, bukan aku. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata, aku adalah kehidupan. Hidup, Yesus itu adalah hidup. Di luar apa? Yesus nggak ada kehidupan. Yesus Satu apa Pak Suki? Itu adalah kebangkitan dan hidup. Mengerti nggak artinya itu? Ya sudah, gantian. Silakan. Pak Suki ini bukan Kristen, kalian tuh memang Waduh. suka ngada-ngadain orang-orang ngaku-ngaku Kristen. mau cari biar rame komalnya. Pak Suki agamanya Islam, Pak Suki. Kau tanya 1000 kali saya nggak percaya. Nah itu Kristen bilangnya Pak Suki. Waduh. Gerejanya gereja apa Pak Bisa Suki? Gue bisa aja bikin komal. Dengar. Gue ajak Biar. teman gue Bang, yang diem dulu Bang, Kristen, diem dulu Bang. Gua suruh Kau dia hargai ngaku kalau ada Islam. orang ngomong Bang. Ya. Saya nanya sama Pak Suki, gerejanya gereja apa Pak Suki? Gereja Suara Kebenaran Injil. Di? Nah ini saya coba bacakan ini di Jakarta. Oh, di Jakarta. Mall Harta Gading. Oh, tuh. Ya, ini saya bacakan begini nih. Bang ya. Saya coba baca di sini aja di Wahyu 21 ayat 23 ya. Di sini ada ayat begini. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan. Jadi ada tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Elohim meneranginya dan anak domba itu lampunya. Jadi artinya apa? Elohim itu disimbolkan sebagai matahari yang punya sumber, punya sinar, ya punya sinar, punya cahaya. Nah, bulan ini tidak punya cahaya, tetapi dia memantulkan cahaya dari matahari. Nah, itulah bayangan daripada Elohim dan Yesus, Bapa dan Anak. Ini itu ayat tidak mengatakan Yesus itu ciptaan, ya. Sekarang kamu coba jelaskan ayat ini. Perkataan Yesus ini, aku adalah kebangkitan dan hidup. Itu apa artinya? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Iya, sebelum dia bangkitkan si Lazarus. Ya dengarlah, kan mau dijawab. Masa kau ngomong bentar, terus? Karena orang ini kan nggak tahu. Ini sebelum dia bangkitkan. Dijawab aja belum, kok nggak tahu gimana sih kau ini? Dia kan masih Kristen kau diam dulu, saya sama ini. dia, kau jangan ikut-ikutan. Ini pemain lama ini Pak Suki. Kau debatnya nggak kondusif kau. Kalau mau main dijawab keroyok. tuh didengar. Jangan main keroyok, ini saya sama dia, kau diam. Ya. Jelas Yesus berkata sebelum bangkitkan Lazarus, aku adalah kebangkitan dan hidup. Ya. Nah, silakan tanggapi Pak Suki. Kamu diem. Kau diam kau. Ya, gini Bang. Jadi kalau abang mengerti ya, saya kasih ayat yang awal aja yang sering kali dibaca ya. Yohanes 3 Lah itu ayat jangan 16. kemana-mana.